Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat, dilancarkan usahanya dan banyak rezekinya. Welcome to Sam's Argans World. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang apa itu MOA dan apa itu mil dot dan lain sebagainya gitu ya. Dan bagaimana mengaplikasikan di lapangan gitu. Oke, yang pertama, apa itu MOA dan apa itu mil? MOA singkatan dari minutes of angle, kalau mil itu dari milliradians. Nah, apa itu MOA dan apa itu mil? MOA dan mil itu adalah pengukuran sudut. Jadi angular, termasuk angular measurement atau pengukuran sudut gitu. Pengukuran sudut menembak sebetulnya begitu ya. Oke. MOA itu setiap 100 itu 1,047 inch. Jadi sudutnya itu, satu MOA, maksudnya dalam 100 yard, kita ngomongin yard ya, karena memang cara pengukurannya itu dengan yard gitu. Oke, 1 yard itu sama dengan 100 yard itu sama dengan 91,5 meter lah gitu, anggap aja gitu. 91,44. Anggap aja 91,5 meter gitu. 100 yardnya. Nah, kalau 1 mil, kalau yang tadi MOA adalah 1,047 inch, sedang kalau mil itu 3,6 inch per 100 yardnya. Oke. Kalau MOA ke mil itu dibagi 3,43. Kalau mil ke MOA dikalikan 3,43. Nah, itu teori-teorinya gitu. Itu teori-teorinya lah. Ada yang bilang kalau benres itu bagusan menggunakan MOA daripada mil. Tetapi keunggulan mil itu banyak digunakan di US ya, di Amerika, yaitu menggunakan sentimeter dan meter gitu. Dalam MRAD system dan lain sebagainya, itu adalah teorinya gitu. Nah, sekarang itu kalau misalkan teman-teman itu kalau misalkan teman-teman menembak long range ya, 100 ke atas, jadi 100 yard ke atas sampai 1000 yard misalkan. Nah, itu signifikan gitu. Nah, kalau kita menggunakan PCB itu paling banter kan 100 ke bawah ya. Jadi menurut saya nggak signifikan kalau kita belajar MOA dan mil. Waduh, dengan teorinya yang teorinya yang menurut saya penuh dengan angka-angka yang harus dibagi, dikalikan begini begitu dan sebagainya. Sudut ya yang 1 inch ya pakai menggunakan inci, yang satu menggunakan sentimeter, yang satu menggunakan meter, yard dan lain sebagainya, dikonversi lagi. Waduh, ribet banget gitu loh. Nah, gimana sekarang caranya? Cara yang mudah mengaplikasikan di lapangan. Terserah teman-teman punyanya MOA, punyanya mil. Kebetulan saya punya yang Turex ini, yaitu
seperempat moa gitu ya. Satu kliknya seperempat moa. Oke. Kalau yang satunya lagi saya punya itu 1/10 mil gitu, mil dot gitu ya. Nah, gini teman-teman. Sekarang karena kita di bawah 100 yard atau di bawah 100 meter lah ya. Kalau 100 yard tadi 91,5 meter ya. Anggap aja itu 100 lah. Oke. Gampang-gampangannya begitu. Kita gampang-gampangan aja, cari yang paling mudah aja gitu. Nah, di video ini itu saya menunjukkan jadi bagaimana sih pengaplikasiannya di the real world gitu, maksudnya di lapangan, di tempat berburu kita, di ya diaplikasikan di mana aja gitu, maksudnya gitu. Diaplikasikan di tempat berburu, kalau benres kan tetap ya 25 meter, 30 meter, 22 meter, 30 meter dan sebagainya, atau 40 meter, bahkan 60 meter. Itu sudah pasti gitu kelihatannya. Nah, sekarang bagaimana pengaplikasiannya di yang saya sebut tadi. Oke. Teman-teman, yang paling pertama, langkah pertama itu adalah zeroing. Oke, yang pertama adalah zeroing. Tentukan jarak zero, teman-teman. Jadi unit teman-teman itu tentukan jarak zeronya. Misalkan jarak zeronya di 15 meter, 20 meter, atau 25 meter. Itu jarak zeroing yang paling bagus ya. Di antaranya itu ya 15, 20, 25. Itu cukup dah gitu. Itu sudah mewakili semua sebetulnya. Nah, ya karena PCB kan ya kalau di Indonesia kalibernya 177 ini kan efektif ya 100 meter, 200 meter gitu aja. Maksudnya jarak tempuhnya juga paling jauh mungkin ya 300 meter, tapi sudah nggak efektif, nggak tahu melayang kemana larinya gitu. Paling efektif ya 100, 200 gitu ya. Itu efektifnya lah gitu. Tapi apakah bisa membunuh di 200 meter dengan telak dan lain sebagainya, saya belum pernah mencoba gitu ya. Oke. Sekarang setelah teman-teman menentukan tadi jarak zeroing ya. Nah, sekarang di turret atas bawah yang di atas sini ini ya, di atas sini itu setelah teman-teman tembak 1 kali, 2 kali, 3 kali di tempat yang sama. Nah, turret ini kalau bisa dienolkan gitu. Ya diatur aja, dilepas atau bagaimana, dienolkan. Oke. Kebetulan tempat saya yang ini, yang Turex 62450 FFP ini, itu ada zero stop. Nah, misalkan saya zero stop di situ gitu ya, zero stop di 20 meter. Saya tembak di 20 meter, oke. Tembak di 20 meter itu saya zerokan. Nah, sekarang langkah kedua, teman-teman tembak di jarak 2 kali lipatnya. Misalkan kalau 20 bisa ke 40 gitu ya. Jadi kalikan 2 gitu maksud saya ya. Misalkan di 25 ya 50 minimal gitu. Kalau di 15 ya minimal 30 gitu. Nah, kebetulan tadi itu saya tembakkan di jarak 60. Jadi 20 meter dengan 60. Oke. Kan lebih dari 2 ya, lebih dari 2 kali ya. Oke. Nah, setelah saya tembakkan di jarak 60 tadi,
jatuhnya memes itu di angka berapa? Nah, teman-teman yang ketiga, kalau tadi sudah teman-teman nembak, nembak di jarak yang 2 kali lipat. Nah, yang ketiga, teman-teman harus tahu jatuhnya di angka berapa. Makanya saya senang dengan retikel itu yang ada angka-angkanya. Angka-angka itu ada artinya. Angka-angka itu juga terwakili di turret ini, gitu loh teman-teman. Gampang kan? Sebetulnya gampang sekali gitu. Kalau kita tadi sudah nembak di 0, terus saya tembakkan ke 60 meter itu kenanya di angka, tadi ngitungnya mungkin saya salah ya, ngitungnya saya di 7 gitu, ternyata di 6 gitu. Oke, nah kelihatan tadi ya. Nah di retikel saya ini itu angka 0 ya, jadi cross terus angka 0, angka 4, ditambah 8 angka 12, ditambah 8 lagi angka 20, 28, terus ke bawah lagi. Nah, begitu ya. Jadi, setelah saya tembak tadi itu, dia di atasnya angka 8. Jadi ada garis-garis gitu ya, ada garis-garis. Nah, saya hitung kasaran aja kira-kira di 7 gitu. Karena ada angka 8 terus strip 1, strip kedua gitu. Nah, saya tembakkan lagi, ternyata setelah saya koreksi, nah jadi gini ya, oke. Setelah saya koreksi ke 7, kenanya masih turun lagi sedikit. Nah, turun lagi sedikit. Maksudnya naik, sorry. Kenanya naik gitu ya. Berarti saya harus turunin lagi di angka 6 gitu ya. Nah setelah teman-teman ketemu, jadi teman-teman setelah ketemu angka yang didapat, jadi angka yang di turret itu sama dengan angka yang di retikel ya. Oke, langkah keempat, teman-teman tinggal menyesuaikan saja gitu ya, tinggal sesuaikan aja. Kalau sudah ketemu dari atas bawahnya, turret atas bawah, kan tinggal anginnya saja, angin misalkan dari kanan kah, dari kiri kah, apakah dari kenanya di mana, kenanya di mananya gitu ya. Misalkan kena di kanannya, kena di kirinya gitu ya. Jadi atas bawah kan yang penting itu adalah atas bawah gitu ya. Kalau kanan kiri ini kan karena kena angin saja gitu. Saya tadi tembak kena kirinya ya. Saya coba karena anginnya dari kanan, kena ke kiri, karena saya cross, saya coba koreksi, saya geser ke sebelah kanan, nah kenanya persis di sana, gitu aja. Jadi gampangannya begitu gitu teman-teman. Jadi nggak usah susah-susah mikir moa, mikir mil, harus di apalah, berapa klik dan lain sebagainya. Gampang-gampangan aja gitu. Yang penting teman-teman tahu kenanya di angka berapa gitu saja gitu ya. Terus koreksi aja cepat-cepat, klek gitu. Jadi nggak perlu berapa kali klik ya, 4 kali 6 16 misalkan, 4 kali 6 24 misalkan, atau berapa gitu, nggak usah, karena di retikel itu sudah ada angka-angkanya. Misalkan kenanya tadi di 12 ya, geser aja di angka 12, klik sampai di angka 12 gitu. Nah yang terakhir, nah sekarang gini, nah kalau misalkan
Ini yang kelima ya. Kalau misalkan kenanya di 28, nah sedangkan di sini kan cuma 14 nih, 14, mentoknya 14. Jadi angka itu 14 gitu ya. Terus kembali ke 0 lagi, kan gitu ya. Oke. Ya ditambah saja, itu. Kan tadi misalkan kena 20 gitu ya, misalkan kena di angka 20 nih. Atas bawahnya itu dari 0, dari 0 tadi teman-teman nembak di jarak 100 meter, kenanya di angka 20, di angka bawah itu 20. Oke. Nah kebetulan turret atas bawah ini kan kalau tempat saya ini 14 gitu, 14. Kenanya di 20. Oke. Nah teman-teman 14 sampai 14, lah nolnya itu tambahin aja, berarti nolnya 15. Pokoknya tambah 6 lagi lah gitu. Gitu aja. 14, 5. Saya ulang ya. Oke. Misalkan kenanya di 20. Oke. Terus kan mentok nih di 14. Oke. Berarti 0, 15. 1, 16. 2, 17. 3, 18. 4 di 19, 5, 20 gitu. Ini 6 ya. 14 tambah 6 kan 20 gitu ya. Berarti sampai di angka, muter kembali di angka 5 gitu teman-teman. Itu gampangnya, gampang sekali gitu aja. Teman-teman nyoba nih di rumah gitu ya, nyoba nembak di 15 meter atau 20 meter gitu, tembak lagi yang jauh, kenanya di angka berapa, itu terus jadi kita main turret gitu loh, main turret gitu, seru-seruan gitu. Gitu ya, jadi gampang sekali gitu. Nah permasalahannya kalau di tempat teman-teman itu nggak ada angkanya, nah itu kan jadi apa ya? Jadi yang ngitung satu persatu sampai ke bawah gitu gimana? Ya pokoknya teman-teman tahu gitu ya. Satu dotnya itu berapa, di tempat teman-teman berapa, nah itu bisa sih gitu. Ya bisa aja, tetapi membutuhkan waktu. Nah, mengapa saya lebih seneng yang ada angkanya? Jadi yang ada angkanya itu yang membuat saya gampang dan cepat untuk menentukan atas bawah gitu. Kalau teman-teman sudah tahu lajunya mimis, kenanya di angka berapa, ya sudah diputer aja gitu. Puter ke angka yang ada gitu. Jadi apa ya, lebih cepat, lebih efektif, nggak usah banyak mikir kali, bagi dan sebagainya, angle-nya atau apanya. Forget it gitu. Itu ya, itu. Oke. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada apa, mudah-mudahan saya bisa bantu ya dengan video kali ini gitu ya. Video ini cara mudah bagaimana membaca reticle dan turret, hubungan reticle dengan turret di lapangan gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, begitu dari saya. Salam sehat, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.